Halo cuy, kali ini saya mau membacakan komik Crows chapter yang pertama ya cuy, yaitu hari pertama Boya pindah ke Suzuran ya cuy. Hari pertama Boya masuk Suzuran ya cuy. Oke, jadi ya sudah, 5.000 yennya kau bawa tidak? Hah? Apa maksudmu? Jangan main-main denganku bodoh. Aku bicara tentang biaya untuk bajuku kemarin. Itu lagi, kau pasti bercanda. Hahaha. Apa? Seingatku, kau sendirilah yang menumpahkan kopi itu ke bajumu. Ada-ada jadi ya cuy. Hei, ya sudah bilang dia ingin ditelanjangi di sini. Semuanya bantu aku. Hei, tunggu sebentar, aku susan. Ada aja dia mau telanjangin orang di kereta cuy. Hei, ya sudah, kemari kau. Enggak mau. Dan si ya sudah pun lari ya cuy ke ruangan sebelahnya lagi. Ah, dasar kau. Ya sudah, buka brengsek. Ya sudah, buka brengsek kau. Aku enggak mau. Dan si ya sudah pun berusaha untuk menahan pintu itu ya cuy. Ya sudah, tetap saja enggak mau. Si ya sudah pun enggak sengaja dompetnya jatuh ya cuy, dan diambil si Boya. Hei nak, kau menjatuhkan ini. Sekarang bukan saatnya untuk itu. Bagaimana kalau kau menyelamatkanku saja? Mantap. Hah? Kenapa aku harus menyelamatkanmu? Oh, dan si Boya pun ngeliat foto cewek. Ya, cewek itu kakaknya sih ya sudah itu. Oke nak, aku akan menyelamatkanmu. Apa? Si Boya pun ya maklum lah, dia punya otak mesum ya. Aku bilang aku akan menyelamatkanmu. Jadi santai saja dan buka pintunya. Ya sudah, akan ku perlihatkan neraka padamu. Dan si Akutsu pun berusaha untuk membukanya ya cuy, buka pintu. Wah, hei ya sudah, dan si ya sudah pun terlempar ya cuy, itu terjatuh ya cuy. Si brengsek ini telah membuang waktu kita. Apa yang harus kita lakukan? Aku Chan, ambil juga celananya sebagai hukumannya. Au. Dia mau telanjangin si ya sudah ya cuy. Hentikan sekarang juga. Dan si Boya pun ingin menyelamatkan si ya sudah ya cuy. Hal buruk akan terjadi bila kalian sentuh anak itu. Apa? Ini hari pertama si Boya bertemu sama si Yasuda ya cuy. Dengar, kalau kalian tidak ingin jadi babak belur olehku, segera pergi. Kalian tahu aku ini sekuat iblis dalam hal berkelahi. Emang Boya emang kuat ya cuy, cuman di sini tidak diperlihatkan saat cuy. Siapa kau ini? Bicara omong kosong dan sok keren. Kau ini nggak ada apa-apanya, hei pirang. Dan si Akutsu pun dia belum kenal kali ya, dan dia ingin menghajar si Boya ya cuy. Apa? Oh. Dan si Boya pun coba untuk berdiri ya cuy. Aku sudah memperingatkan kalian secara baik-baik. Dan kepalanya pun kejedot ya cuy. Si Boya ini kadang konyol ya cuy.
dan orang tuh bingung ya cuy. Aduh, dia kesakitan ya cuy, kepalanya kejedot. Apa masalahmu brengsek? Wah, dan si Akutsu pun menendang si Boya ya cuy. Dia menghajar si Boya sampai nggak bangun ya cuy, bukan pingsan ya cuy. Jangan main-main dengan kami pirang brengsek, idiot. Apanya yang kekuatan iblis dungu? Dia bilang si Boya ini dungu ya cuy. Siapa sih orang idiot ini? Entahlah, aku tak pernah melihat orang ini. Dan si Akutsu pun beralih ke si Yasuda ya cuy. Dan si Yasuda pun bilang si dia super lemah. Dia bilang si Boya ini lemah ya cuy, padahal dia baru pertama kali ngelihat si Boya ya cuy. Ya sudah, si Akutsu pun memtelanjangi si Yasuda ya cuy. Oh oke, aku bayar biaya cuci bajumu. Hah? Mana dompetku? Pura-pura bodoh ya, dasar bocah. Padahal dompetnya jatuh dan diambil sama si Boya ya cuy. Dan akhirnya si Yasuda ditelanjangin cuy. Wah, si Yasuda ditelanjangin di dalam kereta ya cuy, sampai ke sekolah ya cuy. SMA Putra Suzuran atau biasa disebut di Cross School atau sekolah para gagak. Halo Akutsu-san. Oh, selamat pagi. Ini ya, si Akutsu ini bawahan Bando ya cuy. Halo. Oh, halo. Oh. Dan trio Bizuka pun datang. Hei Akutsu, kau telah memperluas jauh jangkauanmu akhir-akhir ini. Trio Bizuka ini sudah terkenal juga ya cuy, semenjak ada Takia Genji ya cuy, Crow Zero. Dan 3 orang itu bernama Kirishima, Hanjo, dan Sugihara Makoto ya cuy. Mereka bertiga itu orang terkuat juga ya cuy di era Boya ini ya cuy. Apa maksudnya itu? Tenang, jadi kau benar-benar mengkhawatirkan Bandosan. Sepertinya sudah jelas mengetahui bahwa kalianlah yang akan dia urus terlebih dahulu. Kalian pikir kalian bisa memandang rendah kami atau apa? Kami akan membunuh kalian. Dan itu gertakan ya cuy, buat si Akutsu ya cuy. Padahal trio Bizuka ini baik orangnya cuy. Dalam lingkungan orang-orang macam ini, satu-satunya hal yang bisa kau percaya hanyalah kekuatanmu. Halo Pak Ayoma, aku Boya Harumichi, baru saja dipanggil masuk. Maaf, aku terlambat. Ini hari pertama Boya masuk Suzuran ya cuy. Dan namaku Aoshima, bukan Aoyama. Paling tidak cobalah menghafal nama pengawasmu. Begitu ya, haha. Tunggu sebentar nih, oke? Hehe, lagi-lagi orang aneh dipindah ke sini. Ya, pemerannya konyol-konyol ya cuy. Konyol-konyol tapi kuat-kuat ya cuy. Dan si Boya pun tetap tersenyum ya cuy. Boya ini orangnya baik ya cuy. Ini hari pertama Boya masuk ke sekolah dan bertemu lagi sama Yasuda cuy. Karena itu saya bertanya, siapa sebenarnya yang melakukan ini padamu? Kalau seandainya aku
Aku menjawab, aku tak akan hidup lagi bila aku beritahu. Tapi kau benar-benar berlari dari stasiun dengan penampilan seperti itu. Si Yasuda dari stasiun berlari ke sekolah dengan telanjang ya sih. Pakai sempak doang cuy. Aduh, malu banget kayaknya cuy ya. Benar. Ya sudah. Sudahlah, Pak. Aku sudah terbiasa dengan hal ini. Dan si Yasuda bertemu lagi dengan si Boya ya cuy. Yo, kau yang tadi pagi. Dan si Yasuda pun di sini emosi ya cuy. Dia marah ke si Boya ya cuy. Kenapa kau hanya memakai celana dalam seperti itu? Kau, dia tampak marah sekali ya cuy ke si Boya dan mengambil kursi buat memukul si Boya cuy. Hei, kau memukul kepalaku, sialan. Apa yang kau lakukan? Hehe, ya sudah, hentikan, tenanglah. Dan guru pun mencoba menenangkan si Yasuda cuy. Dan aku babak belur, bajuku dirampas dan aku kehilangan dompetku. Jangan tertawa. Padahal dompetnya diselamatin nama si Boya ya cuy. Oh begitu, jadi itu yang terjadi padamu. Aku tak mengerti perasaanku saat berlari ke sini. Malu lah cuy, saat telanjang kayak gitu. Gua aja malu kalau kayak gitu cuy. Kalau dompetmu yang kau inginkan nih, tenang, aku cuma memungutnya kok. Bukannya terima kasih udah diselamatin dompetnya. Untung nggak diambil duitnya. Kedua orang itu pernah bertemu sebelumnya. Entahlah, daripada itu pikirkan saja cara untuk menenangkannya sudah. Ya sudah, sangat emosi ya cuy. Seharusnya dia emosi buat membalaskan dendamnya cuy sendiri. Ngomong-ngomong Yasui ku, namaku ya sudah tahu, ya sudah, siapa cewek ini? Si Boya pun menanyakan cewek yang ada di dompetnya tadi ya cuy. Di dompet si Yasuda tadi ya cuy. Foto itu kan ada di dompetku. Takkan ku kembalikan sampai kau beritahu aku. Dia kakak perempuanku. Apa? Si Boya pun gak percaya ya cuy, kalau cewek itu kakaknya si Yasuda. Cewek ini kakakmu. Aku mengerti, kau pasti dibuang saat kau kecil kan? Apa maksudmu? Apa maksudnya itu? Dan si Boya pun ingin diperkenalkan cewek itu kepadanya ya cuy. Aku nggak percaya dia ini kakakmu, tolong deh kakakmu ya. Dan si Boya pun ingin membalaskan dendam si Yasuda ya cuy, mengambilkan bajunya dan mengambilkan seragamnya kembali. Oke, aku akan membalaskan dendammu. Dan si Yasuda pun bongong ya, terkejut ya cuy. Kenapa tiba-tiba si Boya kayak gini, katanya kan dia nggak tahu alasannya apa. Akan kubalaskan untukmu. Kenapa tiba-tiba? Dan si Yasuda ini bingung ya cuy. Dan si Yasuda ini nggak tahu apa yang dipikirkan si Boya cuy. Kau harus ingat, kau telah menerima kebaikan dariku ini. Hei Yasui kun, hahaha. Hei, tunggu sebentar. Si Boya ini ingin diperkenalkan kakak ya sudah kepadanya ya cuy.
Hari ini adalah hari untuk orang-orang sepertiku. Aku ingin meminjam waktu kalian semua. Hah? Kau serius? Ini adalah kelas si Boya ya cuy. Hari pertama Boya masuk sekolah. Apa sih yang kau katakan? Aku tak mau menerima siapapun yang merusak wewenangku di sini. Pak gurunya pun datang ya cuy. Tiba-tiba datang gurunya, cuy. Waktunya masuk belajar. Sudah cukup, duduklah di bangkumu. Oh sial, dia tak bisa diajak bercanda. Seperti yang sudah kalian lihat, kita mendapat murid baru di kelas kita, namanya Boya Harumichi. Semuanya baik-baiklah dengannya. Dan di sini si Hiromi mengejek si Boya, cuy. Kau pasti bercanda. Dia pirang tapi namanya Boya. Si Kirishima ya, cuy, mengejek si Boya ya, cuy. Ini hari pertama mereka bertemu juga nih, cuy. Apa? Siapa yang bicara barusan, ha? Nah, si Boya pun melihat ke belakang ya, cuy. Melihat orang yang ngomongin dia tadi ya, cuy. Ini ya, cuy, Kirishima, itu aku ada masalah. Dan si Boya pun melemparkan sepatunya ya, cuy, di sini. Enggak, lagian kenapa aku mesti mempersalahkan itu? Si Boya ini dia nggak terima, dia JKC dan dilemparin sepatunya ke mukanya si Kirishima ya, cuy. Dan si Hiromi pun marah banget ya, cuy. Pas banget di mukanya lagi. Apa yang kau lakukan? Hahaha. Sepertinya sepatuku terbang dengan sendirinya. Hahaha. Jangan bohong kau bodoh. Aduh. Ini hari, dan ini juga hari pertama si Kirishima berantem sama si Boya ya, cuy, baku hantam. Awas kau pirang jalan. Si Romi ini belum tahu gimana kekuatannya si Boya ya, cuy. Bermain 50 menit rasanya benar-benar berbeda ya kalau dibandingkan dengan belajar 50 menit. Kau setuju kan? Si Boya pun lagi bicara dengan orang yang sebelah bangkunya, dan dia tiba-tiba melihat si Akutsu yang menghajarnya di kereta tadi ya, cuy. Tiba-tiba lewat di depan kelasnya ya, cuy. Orang itu, aku yakin mereka pasti kawanan yang tadi pagi. Dan si Boya pun mengikuti si Akutsu ya, cuy, untuk membalaskan dendamnya dan dendam si Yasuda ya, cuy, dan mengambilkan seragamnya kembali. Dan si Hiromi pun mengikuti si Boya ya, cuy, sampai ke toilet. Kirishima mengikuti si Boya sampai ke toilet ya, cuy. Dan dia terus mengikuti si Boya sampai ke tempat si Akutsu tadi ya, cuy, yang sedang ngobrol di dalam ini, cuy. Sugihara Makoto kelas 1 Hanjo Toshihaki dari kelas yang sama, dan Kirishima Romi di kelas yang sama si Boya ya, cuy. Tak salah lagi, Bandausan pasti akan menghajar mereka. Si Akutsu ini sedang membicarakan trio Ebizuka tadi ya, cuy. Dia sangat percaya diri bahwa Bando pasti akan
menghajar si Ryo Bizuka lebih dulu ya cuy, dan itu benar-benar nyata bahwa si Hideto Bando menghajar si Ryo Bizuka nantinya ya cuy. Dan tiba-tiba si Boya pun nyampe ke toilet ya cuy. Ada apa? Ada apa? Dan mereka pun kaget, tiba-tiba si Boya muncul ya cuy. Kutemukan kalian babi beruntung dan kawanannya. Dan si Boya pun senang bisa bertemu dengan orang yang menghajarnya tadi dan yang menelanjangi si Yasuda. Kau kan orang pirang nggak jelas yang tadi pagi. Kenapa kau di sini? Mungkin dia orang baru itu yang di kelas yang sama si Romi ya cuy. Tiba-tiba si Romi datang dari belakang. Benar, akulah murid baru itu. Dan si Hiromi ini menghajar si Boya dari belakang ya cuy. Aduh, dari belakang nyerang orang. Aduh. Hei kalian, benar-benar dan si Boya pun kaget ada yang ngomong dari belakang. Tiba-tiba si Hiromi menghajar si Boya sampai babak belur ya cuy. Nggak terlalu babak belur sih. Oke. Aduh, si Boya ini kuat banget ya cuy. Mencoba meremehkanku ya. Si Boya ini melawan Hiromi dan 5 orang lainnya belum mengeluarkan kekuatannya sepenuhnya ya cuy. Bahkan belum setengahnya. Mengerti kan sekarang? Ini bukan tempat untuk benci seperti kau. Dan si Boya pun heran kenapa dia tiba-tiba menghajar dirinya dari belakang aja. Ini berlaku untuk kalian juga. Kalau kalian tetap menjilat para senior, kalian akan berakhir seperti dia. Si Romi ini terlalu percaya diri ya cuy. Tiba-tiba si Boya memberikan serangan balik ya cuy. Dan si Hiromi pun terpental sedikit ya cuy. Apa yang kau lakukan tiba-tiba Dan kenapa kau kelihatan seperti kakek-kakek sialan yang bosan hidup? Si Boya ini nggak ingin sebenarnya berantem sama si Hiromi ya cuy. Ya mau gimana lagi, si Hirominya nyerang duluan. Mungkin dia nggak terima dilempar dengan sepatu tadi ya cuy. Dan si Boya pun menjelaskan tujuannya ke toilet. Sialan kau. Diamlah di situ dan cobalah mengintrospeksi diri butuh. Sakitnya. Dan si Romi pun bangun ingin menyerang, dan dia menyerang Boya lagi dan ditangkis sama Boya kan. Pukulannya ditangkis sama si Boya dan diberikan serangan balik, dan si Hiromi pun terpental jauh ya cuy, lumayan jauh keluar toilet, jauh. Seberapa kuatnya dia itu, rasakan. Nah sekarang gilirannya si Akutsu ya cuy, buat dihajar 5 orang sekaligus. Semua yang sudah kalian perbuat padaku dan Yasui pagi ini kubayar penuh sekarang. Waktunya pembalasannya ini buat apa yang udah dia lakuin kepada si Yasuda ya cuy. Yasui mungkin maksudnya Yasuda kau. Dan si Akutsu pun mengambil kayu buat pertahanan penyerangan ya cuy. Baiklah, apa yang bisa kau lakukan kalau melawan 5 orang bodoh? Dan si Hiromi pun menyadari bahwa si Boya ini kuat banget cuy. Dan si Hiromi pun sadar bahwa Boya itu bukanlah lawannya. Bagaimana tinjuku ini langsung dapat menyelesaikan? Bukankah sudah kubilang aku ini sekuat iblis? Dan si Boya pun berhasil mengambilin
mengambil seragam si Yasuda kembali ya cuy. Lalu kenapa kau melakukan itu untukku? Lalu kenapa kau melakukan itu untukku? Karena kakakmu, tahu kakakmu. Si Boya ini mikirnya kakak kakak si Yasuda ya cuy. Lagi pula bila kau tidak melupakan kebaikanku dan mengikutiku tak masalah. Di tempat ini kau tak akan bisa bertahan hanya dengan sedikit menjadi jahat. Aku cuma seorang bawahan. Si Yasuda ini nggak percaya ya cuy kalau si Boya ini benar-benar kuat ya cuy. Dia hanya tahu kalau si Boya ini orang yang konyol ya cuy. Dan si Boya pun mengeluarkan kata-kata mutiaranya ya cuy. Namanya juga hari pertama ya cuy. Ya sudah tuh wajar lah dia nggak percaya kalau si Boya ini benar-benar kuat ya cuy. Barusan aku bilang hal yang keren kan ya Sui. Ya sudah tahu, ya sudah, dasar keras kepala. Dan guru-guru pun datang ke toilet. Siapa yang wow, dia ngelihat 5 orang dapar ya cuy, yaitu si Akutsu. Siapa yang melakukan ini? Sepertinya Hiromi juga babak belur. Hiromi dan orang-orang nggak tahu kalau si Boya yang mengajar si Hiromi sama si Akutsu ya dan kawan-kawanannya. Dan si Pon pun temannya si Hiromi marah-marah ya cuy. Ini saat penting begini malah dihajar sama bocah pindahan. Setelah Bandau kembali, dia akan bergabung dengan Yamazaki dan Senda, dan setelah itu mengajar kita. Ini akan jadi perkelahian besar. Kau dengarkan, hei Hiromi, diam sajalah. Si Hiromi ini memikirkan sesuatu. Dia memikirkan bahwa harus ada orang yang bisa menaklukkan sujuran ini ya cuy, yaitu dia pasti memikirkan si Boya ya cuy untuk mengambil alih. Dan si Akutsu pun mendatangi si Yamazaki, yaitu bawahan Bando, tangan kanannya Bando, bisa dibilang tangan kanannya Bando ya. Bando ini Tefwa ya cuy, anak Tefwa, dia sekolah di sujuran. Dan si Akutsu pun mengakui bahwa si Boya itu benar-benar kuat. Dan kembali ke Boya dan Yasuda ya cuy. Oke, sudah kuputuskan, kau kuangkat jadi bawahan pertamaku. Kau beruntung ya, haha. Tunggu, apa-apaan kau seenaknya menentukan begitu? Seharusnya dia bilang terima kasih kek, diangkat oleh orang kuat. Oke cuy, video kali ini sampai di sini dulu, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Maklum baru belajar nge-YouTube. Jika kalian suka silahkan subscribe ya cuy, like, komen, dan jangan lupa saksikan video selanjutnya ya cuy. Bye bye.